Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita semua bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu surat An-Nisa ayat 79 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Reni Sulianti. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Ifa, Bu Reni dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni. Semoga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iva. Semoga Pak Ustadz dan keluarga tercinta, serta kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, kami silahkan. Syukran Bu Ifa. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil meresapin dan membayangkan semua karunia Allah yang banyak pada kita. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah kita Allah berikan. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman kita bergembira untuk melaksanakan perintah-perintah. Dan kita senang menghindari larang-larangan. Kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita lancar. Semua kegiatan kita terlakukan dengan sempurna. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Nah, dengan nikmat panjang umur ini, semoga seluruh aktivitas kita dalam mengisi hidup kita ini selalu bernilai ibadah. Langkah kaki kita bernilai ibadah. Kenapa? Karena dibawa ke masjid, dibawa ke rumah panti-panti asuhan, dibawa ke tempat-tempat pengajian. Dia bernilai ibadah. Kemudian tutur kata kita juga bernilai ibadah. Kenapa? Yang kita ucapkan adalah yang baik-baik, yang kita ucapkan adalah Al-Quran. Lalu pandang mata kita juga bernilai ibadah. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah tulisan ayat-ayat Allah. Pendeknya semua kegiatan kita nilai ibadah. Bahkan denyutan jantung kita pun bernilai ibadah karena kita ikut dengan zikir. Kedipan mata kita juga bernilai ibadah. Bahkan hembusan nafas kita pun bernilai ibadah. Dan kita pengen berharap nanti Allah panggil kita dengan abdan syakuran. Dan pada pagi hari ini yang sangat istimewa adalah Allah berikan kita cinta Quran. Tidak semua orang Allah berikan rasa cinta Quran.
Tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan. Banyak orang yang tidak sempat membaca Al-Quran, lalu meninggal. Banyak orang tidak tersentuh Al-Quran, nggak baca, nggak paham, lalu meninggal. Banyak sekali. Jadi kita bersyukur ya Bapak Ibu ya, karena Allah berikan kita kesempatan untuk mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan ditanya nanti di yaumul qiyamah. Ditanya nanti bagaimana pemahaman kita tentang Quran. Siapa imam? Kita jawab Quran, sementara Quran yang kita jawab itu tidak pernah kita pelajari. Maka merugilah kita. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah, role model kita, contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, di keluarga kecil, beliau mengatakan, baiti jannat, rumah tanggaku laksana surga baik. Bagaimana beliau bertetangga, perbanyakkan masakan, tolong kirim ke tetangga makanan-makanan. Dan jangan sakitin hati tetangga kita dengan mulut kita. Bagaimana beliau dengan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak beriman kamu, kalau kamu tidak mencintai saudaramu, bagaikan kau mencintai diri sendiri. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, kalau satu negeri itu makmur yang terpimpin, biarlah aku terakhir merasakan. Tapi apabila negeri yang kupimpin banyak malapetaka dan bencana, akulah orang pertama yang merasakan. Bagaimana beliau menegakkan hukum, andai saja Fatimah yang mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya. Beliau berbuat sesuai apa yang beliau katakan. Beliau memberikan contoh. Nah, itulah panutan kita. Itulah uswatun hasanah kita. Dan semoga kita nanti insya Allah berjumpa dengan beliau di yaumil hisab, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surganya Allah, kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami tetangga Rasulullah. Jadikan kami berdekatan surga kami dengan Rasulullah. Nah, apa andalan kita? Apa yang menjadi hujah kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Kita sangat senang belajar Al-Quran. Kita bergairah dengan Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Bahwa kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, kita buktikan dengan kita cinta kepada Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta pusaka. Beliau tidak meninggalkan jabatan. Beliau tidak meninggalkan pun. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran. Apa Al-Quran yang kita baca sekarang, itulah yang beliau baca. Semoga kita nanti doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, kau tidak pernah berubah janji. Baik, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa. Ayat berapa, Bu Reni? Ayat 79, Bu ya. 9. Ya. Reni, kalau boleh tahu, Bu Reni kapan masuk Al-Hasanin, Bu Reni? Masuk Al-Hasani itu akhir Januari bersama suami. Nah, Namun terus yang ngajak siapa nih? yang mengajak Ibu Yulianti. Oh, Bu Yanti. Kenalan sama Bu Yanti. Siapa yang kenal sama Bu Yanti? Suami Sahabat apa? Pak Muharman, Bu ya. Oh, terus pas diajak itu gimana? Diajak pertama langsung mau atau tertunda-tunda? Sebenarnya mau, Bu ya, karena kan pas kebetulan pensiun, jadi di Januari itu udah pensiun Bu Reni pensiun dari mana? dari Puskesmas, Bu ya. Di? Puskesmas Sempur, Kota Bogor. Oh, terus? Lalu karena sudah pensiun, ya alhamdulillah pas diajak oleh suami, ya mau gitu, Bu ya. Alhamdulillah. Namun waktu di Januari itu kan namanya baru perdana gitu, jadi nggak mudeng-mudeng gitu, jadi akhirnya Terus? di Februari, Bu ya, jadi 2 kali. Oh, gitu. Makanya saya alhamdulillah punya 2 kelas, kelas 4 dan kelas 5, Bu ya. Oh, iya. Alhamdulillah. Nah, Bu Reni, setelah belajar Al-Quran di Al-Hasani, yang Ibu rasakan sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang sangat signifikan. Ya alhamdulillah, pertama dari segi waktu, yang biasanya
jarang membuka Al-Quran dengan serius gitu. Ya, Sekarang ya hampir tiap hari buka Al-Quran. alhamdulillah. Tidak ada hari Kemudian ya yang pernah. sedikit banyak sudah mulai mengenal arti, terutama akar kata ya. Oh iya, saya kalau lihat Bu Reni ingat masa-masa SMP dulu. Pertama saya jumpa Bu Samsul Akmal itu wali kelas saya di 1A. Beliau ada dulu wali kelas saya. Ya terkenang aja Bu Reni ya. Ya waktu itu dari desa pindah ke kota, dari sekampung belajar SMP di Dabia dengan di tengah kota ini. Kaget dulu. Jadi kaget itu jumpa Bu Samsul Akmal. Mudah-mudahan beliau insya Allah terima oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik ya Bu Reni ya. Amin ya Rabbal Dengan Alamin. dengan wasilah anaknya. Jadi orang tua itu kalau anaknya mahir Quran, dia pasti memberikan 2 mahkota kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Jadi sehari-hari sekarang sudah baca Quran. Nah, kalau dengan keluarga kan suami ikut juga Quran ini. Nah, bagaimana komunikasi? Kalau dulu mungkin ngomongnya tentang mau kemana kita malam ini ke mall, besok kita beli ini, besok kita beli ini. Nah, dengan baca Quran berkurang nggak kadar itu, dan sekarang udah bicara kata-kata, katanya apa, ada nggak itu pengaruh? Alhamdulillah ya yang diomongin ya tidak lain dari gramatikal Al-Quran Bu ya. Jadi Alhamdulillah. hari-hari bicaranya tentang gramatikal Al-Quran. Nggak sempat ngomong tetangga yang beli mobil baru lagi ya? Enggak ya? Enggak. Iya, alhamdulillah. Itulah dampak positif dari Al-Quran itu. Tanpa disengaja, tanpa direkayasa, itu terjadi sendiri. Itulah positifnya Al-Quran itu. Kita udah nggak sempat lagi bicara yang lain, kita udah bicara Quran aja ya. Baik Bu Reni, ayat Al-Nisa, Bapak Ibu semuanya, silakan dibuka surah An-Nisa ayat ke-79 ya. Akan dibawa Bu Reni Sulianti, waktu dan tempat kami persilakan sebenarnya. Silakan Bu Reni. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, mohon pertolongan dan mohon keampunan, kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak akan dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah, melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikannya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk membahas Quran surat An-Nisa ayat 79 secara gramatikal maupun mentadaburinya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai, Buya Rizal Al-Hasani, selaku guru besar Al-Hasani, sekaligus penyusun dan pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Buya,
Terima kasih yang tak terhingga atas segala upaya Buya dalam menciptakan metode gramatikal Al-Quran yang praktis, sehingga memudahkan kami untuk mempelajarinya dan memahami Al-Quran, dan sekaligus juga mengajarkannya kepada kami dengan semangat, sabar, dan telaten tanpa mengenal lelah. Semoga Buya, Umi, dan semua anggota keluarga diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jazakallah khairan katsiran Buya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru pendamping kelas offline 1, 2, 3, 4, dan 5, Bapak Budi Purnomo, Ibu Yulianti, Ibu Aini, Ibu Evi Maiselma, Ibu S. Firalda, dan Ibu Pepe. Terima kasih banyak atas tenaga, pikiran, waktu untuk mendampingi kami, baik waktu di kelas maupun di waktu lainnya. Semoga Bapak Ibu pendamping diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jazakumullah khairan katsiran. Khususnya Ibu Yulianti, sahabat dari Bapak Muharman yang telah membukakan pintu Al-Hasani kepada kami sekeluarga. Kami mengucapkan jazakillah khairan katsira atas semua kebaikannya. Semoga beliau berbahagia di dunia dan akhirat bersama keluarga. Yang terhormat dan semoga dimuliakan Allah selalu semua peserta Zoom Al-Hasani, dan khususnya buat para sahabat kelas offline 1, 2, 3, 4, dan 5 yang senantiasa saling support dalam menuntut ilmu gramatikal Al-Quran ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita dimudahkan, diistiqomahkan Allah, dan Allah ridho untuk kita kembali berkumpul bersama lagi di surganya Allah. Dan yang tercinta dan saya sayangi, yang selalu dengan sabar dan setia, bahkan tidak kenal capek dan mengeluh dalam mendampingi dan mensupport semua aktivitas saya, terutama dalam mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini, adalah suamiku Bapak Muharman Mazni. Jazakillah khairan katsiran. Baiklah Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya diberi kepercayaan oleh Buya Rizal Al-Hasani untuk mendampingi beliau menguraikan Quran Surat An-Nisa ayat 79 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Ini adalah presentasi pertama saya, semoga menjadi awalan yang baik untuk presentasi saya selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya lanjutkan ke pembahasan inti, yaitu pembahasan gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, Quran Surat An-Nisa ayat 79. Saya akan bacakan Quran Surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min syai'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula, wa kafa billahi syahida. Baik, selanjutnya saya mencoba memenggal Quran Surat An-Nisa ayat 79 ini. Di sini saya memenggal menjadi 28 penggalan. Penggalan pertama, ma. Penggalan kedua, asoba. Penggalan ketiga, ka. Penggalan keempat, min. Penggalan kelima, hasanatin. Penggalan keenam, fa. Penggalan ketujuh, mina. Penggalan kedelapan, Allahi. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, ma. Penggalan ke-11, asoba.
penggalan ke-12 ka, penggalan ke-13 min, penggalan ke-14 sayyiatin, penggalan ke-15 fa, penggalan ke-16 min, penggalan ke-17 nafsika, penggalan ke-18 wa, penggalan ke-19 arsalna, penggalan ke-20 ka, penggalan ke-21 li, penggalan ke-22 an-nasi, penggalan ke-23 rasulan, penggalan ke-24 wa, penggalan ke-25 kafa, penggalan ke-26 bi, penggalan ke-27 Allahi, penggalan ke-28 syahidan. (28) penggalan ini saya coba dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 8. Bagian kedua penggalan 9 sampai dengan 17. Bagian ketiga penggalan 18 sampai 23. Bagian keempat penggalan 24 sampai dengan 28. Baiklah. Untuk bagian 1, penggalan 1 sampai 8. Penggalan 1 ma, bentuknya huruf syarat, artinya apa saja yang ada di buku materi halaman 38. Penggalan kedua asoba, bentuknya kata kerja lampau, cirinya di akhir kata harokat fathah, pelakunya huwa, akar katanya sowaba menjadi soba. Di sini berlaku kaidah 1 Rusia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala ada di Kamus Munawir halaman 800, artinya dia telah menimpa. Bisa juga dilihat di buku materi halaman 12. Penggalan ketiga ka. Bentuknya berupa kata ganti sebagai objek karena berada di belakang kata kerja. Penggalan keempat min, bentuknya huruf jar, dia bersifat mengkasrahkan huruf terakhir daripada kata benda. Penggalan kelima hasanatin, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Dengan ciri di depan katanya ada min, akhir katanya ada ta marbutoh dengan harokat kasrahtain, haslinya adalah hasanatun, karena adanya huruf jar yaitu min yang bersifat mengkasrahkan kata kerja di belakangnya. Jadi hasanatun berubah menjadi hasanatin. Hasanatin merupakan subjek dari asoba. Akar katanya hasuna, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 103, artinya kebaikan. Juga kita bisa lihat di buku materi halaman 21. Penggalan ke-6, fa. Ini bentuknya huruf jawab syarat. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 306, artinya niscaya. Tapi karena dia merupakan jawab syarat, bisa menjadi pasti. Ada di buku materi halaman 38. Penggalan ke-7, mina. Ini merupakan bentuknya huruf jar. Aslinya min berubah menjadi mina. Karena ada 2 sukun, yaitu nun sukun dan lam sukun tidak bisa bertemu sehingga min berubah menjadi mina. Penggalan 8, Allahi, ini adalah sebagai objek. Aslinya Allahu menjadi Allahi karena pengaruh dari huruf jar. Artinya Allah.
Selanjutnya bagian kedua. Artinya. Oke. Betul. Arti bagian 1, apa saja yang telah menimpa engkau dari kebaikan, pasti dari Allah. Kemudian kita masuk ke penggalan kedua. Bagian kedua itu dari penggalan 9 sampai 17. Penggalan 9, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, ma, bentuknya huruf syarat, artinya apa saja. Ada di buku materi halaman 38. Penggalan ke-11, asoba, bentuknya kata kerja lampau, dengan ciri di akhir kata harokatnya fathah, pelakunya huwa, akar katanya sowaba, berubah menjadi soba. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala ada di Kamus Munawir halaman 800, artinya dia telah menimpa. Penggalan ke-12, K, bentuknya kata ganti sebagai objek. Artinya engkau. Penggalan ke-13, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-14, sayyiatin, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Dengan ciri di depan kata ada min, di akhir kata ada ta marbutoh dengan harokat kasrah tain. Aslinya berasal dari sawiyatun. Lalu waw melebur ke ya menjadi sayyiatun karena di sini ada huruf sia. Lalu karena ada huruf jar min, dia berubah menjadi sayyiatin. Akar katanya sawa'a berubah menjadi sa'a. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin kedua. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 183 sampai 184, artinya kesalahan. Penggalan ke-15, fa, bentuknya huruf jawab syarat. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 306, artinya niscaya, lalu karena berupa jawab syarat menjadi pasti. Penggalan ke-16, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-17, nafsika, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuk di sini terdiri dari kata benda, kata kerja, objek tunggal dengan kata ganti. Kata benda, kata kerja, objek tunggalnya dengan ciri di depan kata ada min. Aslinya nafsun, pengaruh dari min atau huruf jar yang mengkasrohkan huruf terakhir kata benda menjadi nafsin. Kemudian karena bermajemuk dengan kata ganti yaitu ka menjadi nafsi. Di sini akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 462. Untuk KBKK-nya artinya diri sendiri, kata gantinya engkau, karena menjadi KBM menjadi dirimu sendiri. Arti bagian kedua, dan apa saja yang telah menimpa engkau dari kesalahan pasti dari dirimu sendiri. Selanjutnya bagian ketiga. Bagian ketiga dari penggalan 18 sampai 23. Penggalan 18, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19, arosalna, bentuknya kata kerja lampau dengan ciri di akhir kata ada na. Ini sekaligus menandakan bahwa pelakunya adalah nahnu. Akar katanya rosila, pola kata kerjanya af'ala,
Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya kami telah mengutus. Penggalan ke-20 K, bentuknya kata ganti sebagai objek, karena berada di belakang kata kerja. Penggalan ke-21 li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-22 an-nasi, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Dengan ciri di depan kata ada huruf jar yaitu li, di awal kata ada alif lam. Aslinya an-nasun. Karena ada huruf jar li, berubah menjadi an-nasin karena sifatnya huruf jar mengkasrohkan huruf terakhir kata benda. Kemudian ada alif lam, an-nasin menjadi an-nasi. Akar katanya nawasa berubah menjadi nasa. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Munawir 1475, artinya orang. Penggalan ke-23 rasulan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal dengan ciri di akhir kata berharokat fathah. Time. Akar katanya rosila, pola kata bendanya fa'ulun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya rasul. Jadi arti bagian ketiga ini, dan kami telah mengutus engkau bagi manusia sebagai seorang rasul. Bagian keempat, penggalan 24 sampai 28. Penggalan 24 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25 kafa, bentuknya kata kerja lampau dengan ciri di akhir kata berharokat fathah. Pelakunya huwa, akar katanya kafa. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin ke-6. Di mana di kafa kaidah 1 huruf sia poin 6 dalam kata kerja lampau atau KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya, tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Di sini dengan menambahkan ya. Polanya adalah fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 379, artinya dia telah cukup. Penggalan ke-28 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-27 Allahi, di sini Allahi aslinya Allahu berubah menjadi Allahi karena ada huruf jar. Penggalan ke-28 syahidan, bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal dengan ciri kata bendanya akhir kata berharokat fathah time. Pelaku aktifnya ada ya mati antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Kemudian juga ada kasrah huruf kedua akar katanya, atau huruf kedua akar katanya kasrah. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 206, artinya yang dipercaya dalam kesaksiannya. Jadi arti bagian keempat, dan cukuplah Allah yang dipercaya dalam kesaksiannya. Arti keseluruhan Quran Surah An-Nisa ayat 79, apa saja yang telah menimpa engkau dari kebaikan pasti dari Allah, dan apa saja yang telah menimpa engkau dari kesalahan pasti dari dirimu sendiri.
dan kami telah mengutus engkau bagi manusia sebagai seorang rasul, dan cukuplah Allah yang dipercaya dalam persetujuan. Alhamdulillah, sempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Alhamdulillah. 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 Waduh, luar biasa Bu. Ini berapa lama persiapan kayak gini? Sebenarnya jatah minggunya 2 bulan Bu ya, tapi Oh, yang namanya persiapannya yang intens. manusianya lalai, jadi 2 minggu baru dimantapkan Bu ya. Ini betul-betul mantap, tenang, semuanya lengkap semuanya. Jadi Pak Dri nggak nanya nanti lagi ini. Apalagi mau dipersiapkan lengkap semua kan. Alhamdulillah. Nah, Bu Reni, ini kan modal awal Bu Reni ya. Sebenarnya ayat itu sama seperti ini semuanya. Jadi kita bisa satu ayat, itulah pintu masuk kita ke ayat yang lain. Ibaratnya ini seperti kita ada korek api ya. Kan satu batang korek api itu bisa membakar hutan yang luasnya beribu-ribu hektar kan. Kenapa? Nah, satu dia akan menjalar ke yang lain. Nah, begitu juga Quran. Paham satu ayat, dia akan menjalar ke ayat-ayat yang lain. Bu Reni. Nah, coba deh nanti. Nah, sekarang yang Bu Reni rasakan pas baca Quran tuh apa itu? Alhamdulillah Bu ya, senang sekali Bu ya bisa, ya kalau tentang akar katanya sangat paham sekali. Kalau sudah digabung menjadi sebuah hayat itu suatu yang sangat Menantang. itu pengen tahu gitu loh Bu ya. Nah, Bu Reni sebelumnya pernah belajar nggak? Tidak pernah Bu ya, kan pergi pagi pulang sore Bu ya, waktunya enggak. Kalau di Asani aja belajar kan? Biasanya hanya membaca aja, tahsin aja Bu ya. Nah, Tapi tidak gramatikalnya, baru alhamdulillah sekarang belajar gramatikal. Mudah-mudahan istiqomah Bu ya. Mohon doa. amin. Kita belajar sampai akhir ayat ya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kalau gitu dukungan keluarga gimana nih Bu Reni? Dukungan keluarga, terutama suami, anak-anak, gimana komentar? Masya Allah, semuanya mendukung Bu ya, terutama suami, karena suami memang orangnya sifatnya pengen tahunya tinggi Bu ya, terutama dalam Nah, Al-Quran. Dia tuh nggak ngerti sampai tengah malam juga dia ngulik-ngulik sendiri Bu ya. Nanti kita Jadi, pagi ditanyain hasil ulikan malamnya Bu ya, jadi kita nggak ngerti jadi baru gitu nah nulisnya tadi tangan sendiri kan itu? ya Bu ya. Nulisnya tadi pakai tangan sendiri kan itu? Alhamdulillah Bu ya. Kan Nah, sudah sebelumnya nulis Bu Reni nggak? Sebelum belajar di Asani, pernah nulis nggak? nggak pernah menulis, sehingga waktu masuk offline di bulan Januari karena nggak bisa menulis, ketinggalan terus Bu ya. Akhirnya sedih, akhirnya ulang lagi di yang kelas 5-nya Bu ya. Tadi tulisannya bagus sekali saya lihat itu. Sangat bagus itu. Alhamdulillah berkat Bu ya menggenjot terus, ayo tulis-tulis kan begitu Bu Iya. ya. Bagus sekali tulisannya. Banyak yang pujian itu di chatting itu. Bagus tulisannya, bagus. Saya pikir udah 40 tahun nulisnya itu. Bagus tulisan saya itu semua. Menulis Bu ya. Biasanya cuma membaca tahsin aja Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah ya Bu Reni ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya. Di surat An-Nisa ayat 79 ya. Sudah lengkap sekali Bu Reni tadi menguraikannya. Saya hanya menyambungkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Jadi ini ayat tauhid ya. Apa saja yang kita dapatin yang baik-baik pasti dari Allah. Nah, itu nggak ada rumus lagi. Oh, kan saya diberi rezeki oleh kantor saya, itu Allah yang di situ kita kerja di kantor. Oh, tapi kan saya ini gini, kan saya usaha sendiri. Tenaga kita Allah yang beri. Oh, kan saya karena berpikir, itu pikiran kita Allah yang beri. Jadi tidak ada lagi kita mengatakan karena kita. Jadi semua yang baik-baik itu ma asabak. Apa saja di sini menimpa, tapi mendapatkan engkau dari yang baik, faminallah. Pasti itu dari Allah. Nah, makanya kita selalu bersyukur, kita masih sehat, badan kita bersyukur, kita itu dari Allah. Mata kita masih bisa melihat, kita bersyukur. Jadi kita gunakan semua apa yang kita peroleh dari pekan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Oh, kayak kita jadikan kekayaan kita itu dekat kita dengan Allah. Kita punya mobil, seringlah mobil ini kita bawa ke masjid, kita bawa ke panti-panti asuhan. Ke kantor biarlah Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu
tolong cari lagi panti-panti asuhan, cari lagi masjid, cari majelis-majelis taklim. Nah, jadi mobil itu kita gunakan juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena semuanya itu adalah dari Allah. Karena itu semua akan ditanya nanti. Ayat berikutnya, wama asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Dan apapun yang kita jumpai dari kejelekan, itu ulah kita sendiri. Itu pilihan. Jadi Allah tidak pernah memberikan kejelekan kepada kita. Hanya kita yang memilih. Oh, sakit kita, berarti tingkah laku kita yang salah. Oh, kita misalnya dagang kita rugi, berarti kita yang salah. Mungkin mengelolanya nggak bagus. Itu sunnatullah. Jadi yang baik dari Allah, yang jelek dari kita sendiri. Itu kita introspeksi diri. Kita selalu minta ampun kepada Allah. Kemudian warsalnaka linasi rasulan, dan kami mengutus engkau ya Muhammad kepada manusia sebagai seorang rasul, menyampaikan yang hak dari Allah. Jadi Muhammad sebagai seorang rasul. Kemudian kalaupun ada orang lain yang mengakui, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai jadi saksi kita. Dan kita Allah. Seperti materi Asani, ya ada juga kawan mengusulkan kenapa nggak katakan. Nah, kita menganggap cukup Allah yang akan menjadi saksi bahwa kita pernah belajar bersama. Bagaimana hak pekerja perempuan ditinjau dari peraturan? Dan Bapak Ibu semuanya ya, tentang pengertian dari ayat ini, dan Bu Reni sangat mumtaz sekali ya. Selamat Bu Reni, tenang merekanya, jelas apanya, dan bagus tampilan ayatnya sehingga bisa menginspirasi Bapak-Bapak Ibu yang lain nanti. Dan khususnya kepada Bapak Ibu yang sedang berkeluarga, yang ikut dua-duanya, biar semoga saling menunjang, saling memberikan motivasi. Karena langkah indahnya kalau suami istri ikut bersama-sama membahas, sehingga di rumah tuh ngomongnya itu tentang Quran aja. Karena kalau satu ikut, satu enggak, nah, kadang satu lagi merasa tertinggalkan, merasa ini, merasa itu. Tapi kalau duanya, insya Allah lengkap semuanya ya. Selamat Bereni dan selamat kepada kita semuanya. Baik, kembalikan kepada Bu Ipa sebagai moderator. Silakan Bu Ipa. Mic-nya boleh ditutup Bu Ipa. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya surat An-Nisa ayat 79. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.